Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kasadayana. Untuk membenahi atau memperbaiki Jawa Barat dari berbagai ketimpangan dan kesenjangan ya, terutama di masyarakat, perlu seseorang yang memiliki tangan besi, seseorang yang sangat berani dan tidak banyak kompromi dengan argumen-argumen yang sesat. Dan saya melihatnya ada di Kang Deddy. Saya melihat keberanian Kang Deddy ini sungguh luar biasa dan datang secara alami begitu ya, secara natural, tidak dibuat-buat dan bukan hal yang sifatnya pencitraan. Gebrakan-gebrakan dia itu saya melihatnya juga penuh resiko ya. Soalnya jelas apa yang dia keluarkan berupa kebijakan-kebijakan yang mungkin sangat kontroversial dan merugikan pihak-pihak tertentu, dan pihak tertentu itu orang yang melakukan katakanlah kerusakan dan ketimpangan serta kesenjangan yang ada di Jawa Barat akan merasa dirugikan. Tapi justru bagi rakyat Jawa Barat sangat diuntungkan. Dan mereka itu yang merasa dirugikan dan sebenarnya mereka melakukan perbuatan-perbuatan jahat. Ini bisa saja, ini hanya perasaan saya, melakukan tindakan-tindakan ancaman terhadap Kang Deddy Mulyadi secara ya tidak diharapkan bisa terjadi. Ancaman-ancaman itu timbul dengan secara tiba-tiba dan katakanlah mengancam keselamatan jiwanya ya. Dan ya kita tahu sendiri bahwa sudah ada ya orang-orang yang dari awal ketika Kang Deddy menjadi abdi rakyat, menjadi pelayan rakyat, katakanlah saat dia jadi bupati, sudah ada orang-orang atau kelompok yang menyerang Kang Deddy dengan isu-isu agama. Kita tahu sendiri, mau memusyrikan katanya Purwakarta, kan toh kenyataannya sampai sekarang Purwakarta tetap Muslim sejati ya. Dan isu-isu ini terus digulirkan ketika Kang Deddy terlibat dalam pilkada pemilihan gubernur di Jawa Barat. Isu-isu ini terus dihembuskan dan datang bukan saja dari orang-orang yang mengaku religi, tetapi juga dari kelompok-kelompok akademisi juga melontarkan kata-kata yang seperti itu. Nah, oke, kita lihat dulu ya. Misalnya ada sekarang seorang perempuan, seorang ibu yang mengatakan bahwa Kang Deddy Mulyadi melakukan pencitraan ya. Silakan kita lihat video daripada ibu ini yang melontarkan atau memberikan statement tentang apa yang Kang Deddy lakukan. Silakan. Ada banyak pro kontra yang setiap kali saya membaca komentar di video-videonya Kang Deddy Mulyadi yang di-share baik itu melalui YouTube, Instagram, ataupun TikTok. Video terutama di mana Pak Deddy Mulyadi sedang melakukan bersih-bersih sampah di Sungai Citarum yang menjadi urat nadi peradaban Sunda, dan ini banyak mendapatkan respon dan perhatian publik. Saya kira sudah banyak penelitian yang membahas mengenai bagaimana politik pencitraannya Pak Deddy Mulyadi, mulai dari skripsi, tesis, disertasi, dan juga jurnal-jurnal. Simbol politik yang digunakan Pak Deddy Mulyadi dengan menggunakan identitas Sunda, sehingga model komunikasi politiknya itu adalah dengan mengkonstruksi budaya kesundaan
yang itu bisa menjadi pembeda atau ada diferensiasi dengan tokoh-tokoh Sunda yang lainnya sehingga terlihat lebih menonjol. Dan ini tentu menjadi salah satu strategi political marketing. Misalnya dalam video terbaru yang diunggah oleh Kang Deddy yang ketika bersih-bersih sampah di sungai menyampaikan anu micen runtah kawalungan didoakeun rezekina leungit. Dan semua video-video yang Kang Deddy Mulyadi itu selalu menggunakan bahasa ciri khas bahasa Sunda melalui pengelolaan digital media di semua platform media sosial. Kang Deddy melakukan hal ini sebetulnya sudah cukup lama, bahkan investasinya ketika menjadi Bupati Purwakarta pada saat itu gitu ya. Apa tujuannya? Ya tidak lain untuk membangun personal branding, menciptakan kesan. Kalau dalam impression management teori itu kan tujuannya untuk mengubah dan mempengaruhi persepsi publik, persepsi orang yang ingin dipandang positif. Misalnya, Pak Deddy Mulyadi ini ingin dianggap sebagai pemimpin yang peduli rakyat, dan dalam strategi impression management itu masuk dalam self promotion, yaitu untuk pencitraan. Nah, dari perkataan dia jelas sekali ya, ini bukan sebuah ya statement saja atau sebuah pandangan dia, tetapi ini udah jelas ingin memberikan kesan buruk bahwa Kang Deddy itu membuat sebuah pencitraan untuk meraih karirnya gitu sebagai politisi. Saya perhatikan Kang Deddy itu dari awal dia ingin terjun ke dunia politik, dan sepak terjangnya dia itu alami sekali, natural. Dia adalah orang desa, dari desa di wilayah Subang yang tumbuh secara alami di wilayah pedesaan di mana itu ada sawah, ada perkebunan, ada peternakan, dan udah terbiasa hidup dengan demikian, sehingga tidak salah kalau orang-orang yang hidup di desa biasanya ada perilaku yang ingin dekat dengan rakyat kecil, ada perilaku kedusunan, sehingga orang kampung gitu, tapi kampungnya keren gitu, untuk kampungan. Nah, jadi Kang Deddy Mulyadi ini memang secara alami udah menunjukkan kebiasaan-kebiasaannya itu sebagai orang desa yang ingin menunjukkan dirinya sebagai pelayan rasa rakyat dan dekat dengan rakyat. Tapi sama si ibu ini, katakan di format ya, sebagai seorang politikus yang pencitraan, ingin mendapatkan simpati dari masyarakat. Masyarakat kita kan sudah dewasa ya, sudah cerdas dan sudah bisa memilah-milah dan berpikir apakah ini pencitraan untuk tujuan politik atau ini adalah sebuah fakta secara alami bahwa dia itu orangnya tersebut. Nah, kalau dia memakai isu-isu kesundaan, yaitu isu-isu tentang suku Sunda atau seni tradisi Sunda, siapa sih orang Sunda yang tidak merasa kehilangan identitasnya? Saya sebagai orang Sunda sudah sangat khawatir sekali ketika wilayah Jawa Barat menjadi terbuka. Di sana terjadi percampuran dengan budaya lain karena banyaknya orang-orang yang non-Sunda datang ke Jawa Barat. Dan yang dikhawatirkan itu terjadi karena banyak orang Sunda yang sudah meninggalkan seni tradisi budaya Sunda sendiri. Malah menganggap bahwa seni tradisi budaya itu kolot dan gengsi untuk ditunjukkan ke orang lain. Nah, ini salah. Padahal kita tahu sendiri kan di wilayah-wilayah lain pun mereka melestarikan dan menjaga
seni tradisi budaya mereka. Bahkan di negara lain pun, seperti katakanlah Tajikistan adalah negara yang bermayoritas Muslim. Di sana dilarang memakai jilbab dan melarang budaya-budaya Arab masuk ke sana, serta budaya-budaya Barat. Bayangkan, karena mereka berpikir bahwa itu adalah tradisi budaya dari Timur Tengah, kata mereka ya. Nah, lalu kita ketika ingin mempertahankan seni tradisi budaya Sunda sebagai bagian daripada seni budaya nasional atau kekayaan dari keanekaragaman di Indonesia ini, kok dianggap musyrik, malah dianggap politik identitas yang dikatakan ibu yang tadi itu. Nah, ini kan sangat menyakitkan ya. Padahal si ibu itu sendiri kalau dari aksennya saya pikir dia itu orang Sunda ya. Kok bisa bicara begitu? Harusnya kita khawatir ya bahwa tradisi seni Sunda itu mulai menyusut, mulai terkikis karena Jawa Barat menjadi wilayah terbuka, dan kita harus mengembalikan jati diri kita sebagai orang Sunda. Dan Kang Deddy mengkampanyekan ini bukan tujuan politik, bukan tujuan ingin menjadi penguasa, tetapi dia menginginkan membenahi atau melestarikan tradisi seni budaya Sunda kalau dia menjadi seorang pemimpin. Dan itu adalah salah satu daripada target dia atau agenda dia kalau menjadi seorang pemimpin Jabar. Lalu dikatakan politik identitas katanya. Ini kejam sekali sih ibu ini. Tapi biarkanlah. Saya tahu orang yang semacam ini biasanya masuk dari golongan-golongan kelompok yang religi yang tidak jauh berbeda dengan ya seperti ini kelompok Rizik Syihab dan Bahar Sumiat, dan juga yaitu ada satu lagi yang ya mengatakan bahwa Kang Deddy tidak perlu mencemplungkan diri ke sungai atau ke parit karena dia itu seorang gubernur yang seharusnya mengeluarkan kebijakan-kebijakan. Coba lihatlah ininya video dia ya, apa yang dia katakan. Seorang gubernur kalau sampai masuk sungai berenang dengan sampah, sebenarnya rakyat yang rugi. Karena jelas itu hanya mencari sensasi. Karena jelas gubernur itu harus dengan segala kebijakan, dengan kekuasaan yang dia pegang. Bukannya masuk sungai, berenang dengan sampah, wah seakan-akan hebat. Itu alay namanya, itu lebay namanya. Rugi kita sebagai rakyat, punya gubernur bukannya memberikan kebijakan yang konkret untuk kemakmuran rakyat, malah berenang di sungai dengan sampah. Ngapain coba? Ngapain digaji mahal-mahal? Kalau gitu gaji gubernur samain aja sama kuli. Nah, menurut saya, apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi itu sudah sangat tepat sekali. Kenapa? Karena kita tahu sendiri, ya, ketika banjir datang, lalu sampah yang dikirim dari kota Bandung meluap dan menumpuk di suatu tempat, yaitu di Citarum. Ketika Kang Deddy datang ke sana, orang pada melengok melihat gini apa? Dia punya inisiatif untuk terjun ke dalam sungai tersebut atau parit tersebut untuk membersihkan semua sampah dan mengajak semua warga yang ada di sana, terutama aparat-aparat yang ikut bersama dia. Dan akhirnya mereka turun juga. Begitu juga ketika di Sukabumi, karena kalau Kang Deddy tidak turun, mereka nggak akan turun. Disinilah seorang pemimpin, puncak pimpinan harus berani terjun ke bawah, memberikan contoh kepada bawahannya dan kepada masyarakat. Jadi tidak omon-omon aja gitu, hanya teori-teori saja, tetapi dia langsung ya. Nih,
aku terjun langsung. Ayo kalian tidak malu bahwa aku sebagai gubernur langsung terjun, kalian harusnya terjun. Dia tidak cuma mengomandai, memang pemimpin harus seperti begitu. Dan yang jelas, ya Kang Deddy mengeluarkan kebijakan-kebijakan setelah itu dan memberikan sebuah strategi bagaimana menanggulangi bencana banjir ini untuk kedepannya. Jadi dia melakukan hal semacam yang tadi itu turun ke sungai dan juga dia membuat kebijakan-kebijakan untuk menanggulangi bencana banjir ini. Jadi dia dua-duanya dilakukan dan ini mendidik masyarakat. Ya mudah-mudahan ke depan masyarakat tidak perlu lagi dicontohi oleh Kang Deddy masuk ke dalam sungai, tetapi masyarakat udah sadar sendiri ketika ada sungai-sungai yang tersumbat oleh sampah-sampahnya diambilin. Dan kita tahu sendiri di Bandung ada organisasi anak-anak muda yang suka menguntin sampah dari sungai-sungai, dari ini. Itu luar biasa, gitu kan contoh ya pemuda-pemuda yang sangat luar biasa. Ya, dan ada lagi seorang politisi, kalau nggak salah dia itu dari ya politisi yang kemarin mendukung nomor 3 kalau nggak salah, yang kalah ya. Dia mengatakan bahwa ketika Kang Deddy menangis melihat puncak yang dirusak karena dibangunnya Ibis Fantasi gitu ya. Dia mengatakan, waduh, ini menangis itu semacam drama Korea katanya. Beberapa hari yang lalu ada pemimpin yang menangisi ya, nasib hutan. Saya tidak tahu tangisnya benar atau tidak, itu bukan urusan kita. Penting dia menangis bahwa bagaimana pengelolaan hutan yang rusak. Ya. Itu karena sebagian daerah aliran sungai diberikan izin untuk berbisnis. Akibatnya peruntukan lahan hutan berganti. Saya tidak terbayang kalau pemimpin hanya bisa menangis untuk itu. Yang harus keluar adalah kebijakan memastikan rakyat tidak lagi tertimpa bencana dan memastikan kebijakan itu betul-betul pro, tidak hanya pro kepada para pebisnis. Jadi nangis penting ya. Kita ini kan nangisnya 5 tahun sekali ya. Dan nanti setelah 5 tahun ya lupa cara menangis di hadapan publik. Dan satu-satunya hamba yang mampu betul-betul menangis untuk kepentingan publik ada. Dia itu kalau nggak salah orang Sumatera Barat ya. Dia itu kan nggak punya ikatan emosional dengan Tatar Sunda, dengan Jawa Barat. Saya punya ikatan emosional dengan Tanah Parihyangan karena saya berdarah Sunda. Sunda itu bukan saja suku tetapi juga wilayah. Seperti Aceh, suku Aceh dan Aceh, wilayah Aceh. Begitu juga Sunda. Nah, sekarang si Ferry Ansari atau apa namanya itu ya, ini mengatakan bahwa itu yang dilakukan Kang Deddy itu drama Korea karena menangis ya saat melihat puncak yang waduh luluh lantah gitu karena di alamnya dirusak gitu. Aduh cuy, drama Korea dari mana? Saya juga menangis ketika melihat sekarang Jawa Barat itu semeraut rusak. Banyak wilayah di Jawa Barat itu yang hancur karena kebijakan-kebijakan pemerintah sebelumnya. Itu nggak pernah memperhatikan alam Sunda, alam Jawa Barat. Proyek bikin ini, bikin itu, tetapi tidak memikirkan bagaimana ya masa depan Jawa Barat, terutama alamnya dan masyarakatnya. Dan lihat, dibangunnya rumah-rumah mewah semacam popcorn atau apa nggak tahu ya, smerkon atau apa ya, di Bandung dan di Bogor itu, di Bogor yang belum selesai. Itu untuk siapa? Itu untuk siapa? Apakah untuk masyarakat Jawa Barat asli
atau masyarakat lain. Siapa yang mengeluarkan kebijakan ini dan siapa yang mengizinkan? Dan apa yang terjadi? Alam Sunda dirusak. Yang dulunya itu pesawahan dan sebagian adalah hutan lindung, ya. Dan akhirnya menjadi kewajiban pejabat berikutnya untuk membenahi itu, untuk membatalkan semua kebijakan yang dikeluarkan atau izin yang dikeluarkan oleh pejabat sebelumnya. Lalu ketika kita orang Sunda menangis melihat alam Sunda rusak seperti gitu, sungai menjadi kotor, sungai menjadi warnanya hitam, hutan-hutan menjadi gundul, sampah-sampah berserakan di mana-mana, banjir ketika hujan besar, longsor ketika hujan besar. Lalu kita menangis melihat tanah leluhur kita, warisan dari nenek moyang kita, dikatakan drama Korea. Aduh, ini si Ferry ini gitu ya, dia akan menangis kalau tanah kelahirannya itu, tanah leluhurnya porak-poranda. Ini malah, ya itulah. Maksudnya kalau orang yang tidak punya hubungan emosional dengan tanah warisan nenek moyang orang Sunda ini, mereka menganggapnya, mereka nggak peduli sama sekali. Ada yang memang yang berpeduli, ada yang mencintai juga tanah Sunda, tapi orang-orang semacam dia itu ya biasanya mereka punya kepentingan politik, ya, karena tahu ya orang-orang yang menyerang dan membenci Kang Deddy ini adalah mereka yang kalah dalam pilkada kemarin. Dan jelas sekarang yang perlu kita awasi dan waspadai adalah keselamatan Kang Deddy. Karena sepak terjang Kang Deddy, keberanian Kang Deddy, terus semua kebijakan yang dia keluarkan yang merugikan mereka-mereka yang jahat itu, yang hanya memikirkan perut mereka dan harta mereka, memperkaya diri mereka, itu mereka bisa saja, ya bisa saja saya bilang, akan menyerang Kang Deddy dengan berupa teror terhadap fisik Kang Deddy. Dan saya harap protokoler keamanan Kang Deddy ini diketatkanlah ketika Kang Deddy terjun ke masyarakat langsung. Orang semacam Kang Deddy itu langka di Indonesia itu, ya. Mudah-mudahan lahir di wilayah-wilayah lain juga yang berani menegakkan kebenaran, berani ya mengutarakan ide-idenya yang berbeda dengan yang lain, yang cemerlang dan cerdas. Semoga ya Kang Deddy diberikan energi yang tidak ada akhirnya untuk membenahi Jawa Barat. Sekian dari saya. Sampurasun Kasadayana.